Ya, sepertinya emas masih harus menunda waktunya terlebih dulu karena kenaikan kemarin tertahan di level 4030, kemudian penurunan juga sejauh ini masih tertahan di level 3960-an. Tapi kira-kira apakah ini akan membuat pola yang sempat terdeteksi dalam 3 hari terakhir itu akan gagal atau justru akan berhasil? Ini dia ulasannya. Oke, kita kembali ke status US dollar atau indeks DXY yang ternyata kembali mengalami kenaikan dan semakin dekat dengan level resisten 100 ya. Jadi kita anggap ini sebagai resisten kedua yang memang harus ditempuh atau akan menjadi penentu tentunya ya. Setelah terjadinya kenaikan di atas zona tengah kemudian menggagalkan ekspektasi kita terkait dengan double top. Nah, berarti nanti pertanyaannya adalah apakah dia akan lanjutkan kenaikan ini atau nantinya dia akan kembali tertekan atau mungkin terbatas kenaikannya. Tapi yang jelas, dengan minimnya data ekonomi, untuk saat ini sepertinya kita masih melihat ada ancaman untuk dorongan lebih kuat untuk masalah US dollar. Tapi itu akan berbeda cerita kalau misalkan kita dapatkan data-data ekonomi yang relatif lebih ringan atau relatif lebih lunak. Seperti yang contohnya tadi malam ya. Data ISM Manufacturer jelas relatif lebih rendah daripada ekspektasi, sehingga itu yang membuat kenapa dia sedikit ada tail di situ, walaupun hari ini kembali dibuka dengan kenaikan. Oke, kemudian kalau kita telusuri lebih lanjut dari US Treasury Yield-nya ternyata juga kembali turun ya teman-teman. Kemarin dia sempat mengalami kenaikan tapi juga gagal untuk bertahan, lalu kemudian ditutup dengan doji candle. Jadi kalau melihat area candle seperti ini, ada rejection dan kemudian berarti kita terfokus dengan candle panjang ini, dan ini adalah 50% area. Berarti dia masih tetap bertahan, termasuk juga candle hari ini ya. Jadi kalau misalkan lihat ini, saya rasa masih ada peluang mungkin saja nantinya emas ataupun dolar bergerak beriringan. Tapi kalau misalkan kita perhatikan secara teori, maka saat kita mendapatkan US Treasury mengalami penurunan, berarti harusnya US dollar juga akan relatif kembali melemah. Nah, di sisi lain terkait dengan pound sterling, lagi-lagi saya ingatkan kita akan fokus dengan sampai tunggu BOE meeting di hari Kamis. Jadi kelihatannya market pricing in untuk masalah pemangkasan suku bunga ataupun bahkan mereka hold untuk masalah dovish statement dari BOE. Nah, tapi yang jelas minggu ini diharapkan tidak ada penurunan suku bunga. Jadi kita asumsikan kalau ternyata dia ditahan suku bunga, berarti otomatis itu already anticipate. Kalaupun ternyata terjadi penurunan, ya maka itu akan menjadi kejutan. Dan itu yang menjadi faktor surprise yang paling besar. Sehingga kalau Anda lihat di sini dia tembus di bawah areal yang kita harapkan sebagai pembalikan. Ternyata tidak gagal. Di satu sisi, tolong perhatikan seperti ini teman-teman. Kalau saya langsung ambil figur seperti ini, maka yang saya khawatirkan saat ini adalah terjadinya double top. Berarti kalau gitu level neckline sedang diuji dan sejauh ini masih tetap bertahan di zona neckline tersebut. Yang artinya berarti 1, 2, 3 candle berturut-turut dia masih tetap bertahan di area neckline. Kita butuh trigger, kita butuh pemicu, baik itu untuk reversal, bullish ataupun bahkan tekanan bearish kembali. Yang jelas, kalau lihat dari kondisi saat ini, otomatis pricing in untuk pemangkasan ataupun bahkan statement yang relatif dovish dari BOE kelihatannya itu yang akan menekan terlebih dulu, sehingga saya ragu dia akan kembali ke puncak ini dan itu berarti 1.3150 ataupun bahkan 1.3200. Berarti kalau begitu asumsinya adalah dia stabil di situ, untuk sebentar lagi dia akan mengalami pecah bagian support ataupun tembus area support. Berarti juga kalau misalnya kita asumsikan bahwa itu bisa saja terjadi yang namanya bearish rectangle, ya saya setuju ya, posisinya ini mungkin akan menjadi bearish rectangle yang cukup bisa dikategorikan cukup ideal. Sehingga nantinya pecah ataupun tembus 1.3090-an itu akan lanjutkan penurunan, dan saya khawatir kita akan lihat lagi area 1.2990 ataupun 1.2960. Tapi lagi-lagi ini mungkin cukup panjang sehingga akhirnya saya perlu mengingatkan kembali bahwa range harian dari pound sterling ataupun euro itu masih tetap identik dengan range target sekitar 50-70 dolar atau 70 poin. Tidak lebih tinggi dari itu, karena ya notabene dari beberapa waktu terakhir kita hanya melihat pergerakan yang relatif terbatas. Oke, kalau begitu kita tinggal tunggu saja apakah akan ada kejutan dari BOE di hari Kamis apa tidak. Tapi untuk sementara waktu, karena dolar juga status masih terlalu kuat, jadi kita asumsikan bahwa ini adalah dampak dari penguatan dolar, sehingga penurunan atau pelemahan dari pound sterling masih layak untuk diikuti sebagai zona sell. Sebaliknya untuk crude oil, kalau Anda simak dengan apa yang diulas di live streaming kemarin, saya sempat mengatakan bahwa perhatikan zona yang kita tandai, dan itu merujuk kepada potensi yang namanya inverse head and shoulder. Oke, walaupun kemarin dia gagal untuk melakukan kenaikan di atas zona ini, tapi teman-teman bisa perhatikan penurunan juga tertahan di zona yang kita tandai. Artinya, lagi-lagi, meskipun kita punya kekhawatiran ini adalah double top, tapi pada dasarnya belum tentu jadi double top.
Karena kita juga punya prediksi bisa saja bentuknya akan seperti demikian. Kalau ini yang terjadi, Anda bisa bayangkan ini adalah bullish flag ya. Berarti ini bullishnya, lalu kemudian ini adalah flagnya. Kalau memang dia betul turun sampai sini dan tertahan, maka harapan berikutnya adalah dia mulai kenaikan. Nah, otomatis dari kenaikan ini, kalau saya asumsikan ini bearish flag pun atau bullish flag dengan penurunan di dalam trend channel, coba perhatikan struktur secara garis besarnya. Kalau kita asumsikan digabungkan dengan sisi yang ini, maka di bagian right shoulder itu adalah bagian bullish flag. So, dengan demikian inverted head and shoulder ini akan jauh lebih kompeten untuk kedepannya. Dan itu berarti juga kita masih tetap incar buy dengan teritori yang sama, dengan asumsi bahwa dia akan naik kembali tembus 61 ataupun bahkan tembus $62 per barel. Nah, ini kesempatan ini dikarenakan juga karena keputusan OPEC kemarin yang kecenderungannya hanya menaikkan produksi sedikit saja 137.000 barrel per hari. Ditambah lagi rencana mereka untuk menghentikan kenaikan produksi di kuartal pertama 2026. Saya rasa itu akan menunjang untuk kemungkinan potensi bullish ke depan. Walaupun dengan catatan ancaman bearish juga masih tetap ada. Selama dia tidak naik di atas $62, maka kemungkinan dia akan kembali menguji level 58 atau bahkan lebih rendah ke level 55. Jadi, inverse head and shoulder itu akan gagal kalau dia sampai tembus di bawah $58. Jadi hati-hati kalau misalkan ternyata kita mengincar buy, sebaiknya pasang stop loss, dan kalau misalkan melihat ada gejala untuk tembus 58, Anda switch strategi menjadi sell. Oke, untuk emas sendiri kita masih tetap dibayangi oleh pola yang kita curigai sebagai descending broadening wedge. Jadi arealnya kurang lebih seperti ini, dan kita sudah pernah lihat beberapa kasus yang terjadi di bulan Desember 2021 ataupun Agustus 2025. Peluangnya adalah terjadinya kenaikan atau reversal bullish. Jadi setelah catatannya dia mengalami penurunan seperti ini, maka ekspektasi berikutnya adalah dia secara bertahap akan kembali melakukan trial kenaikan dan akhirnya tembus di areal resisten ini. Nah, nantinya dia akan mencapai target 4150-an, tapi lagi-lagi saya ingatkan inilah dampak berikutnya. Asalkan syarat utama mutlak harus dipenuhi, yaitu penembusan di atas 4040. Kebetulan saat ini resisten semakin landai, semakin rendah, dan tadinya 4075 turun ke 4060 dan sekarang ini 4040-an. Nah, berarti konteks untuk berikutnya adalah kalau kita perhatikan dari support yang saya tandai di sini, ini sebetulnya masih tetap juga legal kita gunakan sebagai bantuan. Berarti kalau begitu, yang kita perhatikan dari pola ini sangat jelas bahwa low-nya semakin tinggi, sehingga kita asumsikan bahwa ada peluang untuk kenaikan tersebut. Dan tadi siang dia sudah sempat sentuh zona buy kita, yaitu areal 3966. Karena hari ini kita melakukan buy atau strategi buy di areal 396567. Nah, otomatis target 1 dan 2 harusnya sudah selesai. Tapi kita lihat dalam beberapa jam ke depan, kalau seandainya ternyata ini tetap efektif dan seperti yang terlihat area kuning tidak ditembus, maka kenaikan berikutnya saya asumsikan punya peluang untuk tembus 4000 ataupun bahkan 4012. Tapi hati-hati, begitu menyentuh atau mendekati level 4030 ataupun 4035, Anda wajib waspada terlebih dulu. Kenapa? Karena walaupun kita yakin bahwa ini harusnya naik gara-gara pola dari broadening wedge tersebut, tapi masalahnya adalah kemungkinan untuk rejection di zona ini juga bisa terjadi. Nah, kalau itu terjadi, sebaiknya exit terlebih dulu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bahwa dia kembali turun. Nah, tapi kalau lihat dari secara ringkas, saya bisa saja mengartikan ini adalah peluang dari bullish flag, karena berarti otomatis di sini kita anggap kenaikannya, kemudian di sini koreksinya, dan akhirnya berujung kepada kenaikan. So, yes, untuk saat ini dan beberapa jam ke depan, kalau teman-teman melihat angka tidak tembus di bawah 3960, tetap lakukan buy. Dan kalau Anda lihat area 4000 ditembus, 4005 tembus, Anda boleh pertahankan buy. Dan kalau sudah mendekati level 4035 ataupun 4040, sebaiknya Anda exit atau Anda tunggu beberapa waktu. Jika memang ternyata dia lanjut tembus, Anda boleh lanjutkan pertahankan buy. Tapi sebaliknya, skenario bearish itu diperkirakan akan turun kalau misalkan dia gagal tembus zona 4040 untuk kembali ke zona 3980-an. Jadi ada hati-hati di areal tersebut. Nah, sedangkan kalau kita perasari dari grafik daily, ini masih tetap menunjukkan bahwa koreksi masih tetap normal, sehingga areal yang terlihat dari sejak 2 minggu terakhir, dia tetap bertahan di antara 38,2% dan 50%. So, praktis secara keseluruhan, bullish masih tetap ada, dan kelihatannya semakin terbuka, terutama kalau misalkan dalam waktu dekat bisa dan mampu untuk tembus di atas 4040.